Timur, tapi nanti kita berhenti dulu. Jadi pertama kita nanti tripnya kemana dulu, Mas? Jadi kita start dari Pekanbaru ke Provinsi Jambi. Jadi kita ke Jambi dulu, nanti sekitar setengah hari, hampir 12 jam lah. Nggak sampai sih sebenarnya, sekitar 6-8 jam. Dari Pekanbaru ke Jambi. Nanti banyak tahapannya. Dari Jambi kita ke Sumatera Selatan, ke Palembang, terus baru ke Lampung, nanti nyebrang di Bakahuni, Merak, Jakarta, baru nanti ke Jawa Barat, Cirebon. Rencana mampir tempat saudara tempatnya Mbah ya di Cirebon. Nanti baru sambil jalan-jalan santai Cirebon, setelah itu lanjut lagi Jogja, tempat Mbah juga, mampir tempat saudara sekalian jalan-jalan, baru lanjut Nganjuk sama tempat Mbah lagi. Jadi banyak ya saudaranya sama Mbahnya ya. Jadi lumayan panjang sih. Jadi setelah Nganjuk setelah Nganjuk baru Surabaya, nanti nyebrang untuk ke Balikpapan, baru ke Samarinda. Cukup jadi panjang. Estimasi perjalanan ini sekitar 10 hari ke depan lah kita. 10 hari ke depan. Dan tetap ya guys, patuhi protokol kesehatan, rapid antigen juga ya. Untuk nyebrang-nyebrang gitu tetap rapid antigen. And see you. Nah, jadi kalau di daerah Sumatera, Pekanbaru kayak gini sampai ke Jambi Mas ya. Itu memang dipenuhi dengan sawit. Jadi sepanjang jalan tuh kita bakalan lihat nih truk-truk sawit kayak gini ataupun ladang-ladang sawit karena sini memang pusatnya sawit. Dari Riau, Jambi itu juga masih banyak perkebunan sawit. Mayoritas penghasilnya ya perkebunan sawit. Nah ini day 2, hari kedua kita. Akhirnya kita udah mandi, udah segar. Nah sekarang kita udah ada di pom bensin Bayung Lencir ya, di Sumatera Selatan. Jadi semalam itu kita sampai di Jambi kurang lebih jam berapa ya? Di Jambi itu sekitar jam 2 karena istirahat dulu kan. Jam 2-an. Nah jadi udah gelap banget malam, jadi kita nggak nge-shoot apa-apa. Kurang lebih sih di sana masih sama kayak Pekanbaru ya, Riau, kayak sawit-sawit gitu sih masihnya. Nah sekarang kita udah di perjalanan menuju ke tol Palembang. Ke tol ya? Iya, ke Palembang. Ke Kota Palembang ya. Sekitar 250 kilo lagi. Estimasi ya sekitar 3 jam. 3 jaman lagi. Nah sekarang kita mau beli sarapan. Tadi malam aja kita makan mampir-mampir berapa kali ya? Makan subuh kita tuh jam 3. Iya, jadi kita tuh udah kayak mau sahur gitu loh. Jam 3 beli makan, jam 3-an sih kayaknya emang. Terus malamnya itu kita juga masih beli makan, sorenya beli makan. Di dalam mobil juga ngemil seabrek-abrek. Bener-bener roturnya itu cuma masalah konsumsi makanan aja kayaknya kita. Ya harus tetap jaga stamina kan. Ya, tetap jaga kesehatan. Matanya mulai terus. That's right. Minum yang segar-segar, es tebu. Di sini, dimanapun ada es tebu nggak sih? Dari Pekanbaru sampai ke Sumatera Selatan. Ini kita udah di Palembang. Tetap es tebu di mana-mana. Palembang ini sebenarnya kita lebih banyak melewati bukan hutan sih, tapi perkebunan karet. Perkebunan karet, sawit juga sudah mulai ada, tapi lebih banyak ke perkebunan sawit. Dan di sini juga kita melewati juga tambang batu bara. Di sini juga ada batu bara. Oh, ada juga ya? Iya, bukan hanya di Kalimantan, tapi di Sumatera Selatan itu ada tambang batu bara juga. Nah, nanti
Palembang. Nanti kita menuju pintu tol. Infonya sudah tembus dari Palembang ke Bakahuni. Kita juga belum pernah coba nih ya. Nanti kita coba deh apakah sudah tembus atau belum. Tapi infonya sudah langsung tembus ke pelabuhan Bakahuni. Nah, terus perbedaan dari masing-masing daerah ya, walaupun kita masih ada di satu pulau di Sumatera, tapi itu makanannya lumayan beda banget ya. Beda. Jadi kalau di kemarin kan kita sempat ke Sumatera Barat tuh, Sumatera Barat sama Pekanbaru Riau, itu makanannya itu lebih ke makanan Padang. Jadi rasanya itu bener-bener ya masakan Padang gitu ya, kari. Bahkan sekelas mie Indomie aja kalau kita beli itu tuh tetap dikasih bumbu apa sih kayak Ya, bumbu rempah Padang gitu loh. Jadi itu kayak gulai. rasanya itu kayak gulai, padahal aku belinya Indomie goreng. Terus kerupuk mie semuanya itu tetap berbau rempah Padang. Di Pekanbaru pun sama. Cuma kalau di Sumbar itu bener-bener full semuanya itu masakan Minang. Susah banget buat kita nemuin kayak apa ya, pecel lele, lalapan itu tuh susah banget. Apalagi warung bakso. Sepanjang perjalanan hampir 8 jam kemarin kita cuma nemu 2 warung bakso di Sumatera Barat. Terus kalau di Pekanbaru itu masih lumayan normal sih ya. Ya, campur terus sih. Udah masih, walaupun masih dominan sama masakan Minang, tapi udah mulai ada kayak pecel lele kayak gitu-gitu tuh ada. Walaupun bukanya tuh lebih ke malam ya Mas ya. Malam. Nasi goreng juga udah ada, bakso juga lumayan bisa kita temukan, tapi nggak sebanyak kayak di Kalimantan Timur gitu. Terus kalau di Pekanbaru itu paling banyak es jagung ya. Jagung, es tebu. Es jagung, es tebu. Terus kalau cemilan itu lebih ke tahu crispy kayak gitu-gitu. Ya sate Padang sih sebenarnya kalau jajanan, bukan jajanan sih ya sebenarnya. Tapi makanan kan ada kaki lima, ya sate Padang dipincuk gitu modelnya pakai lontong. Iya, jadi pokoknya kalau di Pekanbaru sama Sumatera Barat tuh sama ya. Mirip banget, martabak Mesir kayak gitu-gitu ya makanannya. Nah, aku kan udah 12 harian ya kita ya. 12 harian tuh di sana. Itu lumayan agak jenuh juga, lidah dapat makanan yang gitu-gitu aja kan. Nah, alhamdulillahnya di Sumatera Selatan ini makanannya beda banget ya kan. Menunya itu udah nggak melulu soal Minang, masih banyak kayak ayam geprek, terus ayam penyet, segala macam bentuk makanan tuh udah mulai ada. Dan di sini empek-empek sih ya yang paling. Ya kalau makanan khasnya lah ya. Empek-empek. Tapi kalau makanan pokoknya tuh kayak masih normal kayak di Kalimantan Timur, di Jawa. Dan tadi kita juga nemuin es apa? Es puter. Es puter, jadi kayak es campur-campur. Kalau di Kalimantan Timur sih disebutnya es nona deh kayaknya. Jadi kayak campur kacang-kacangan gitu. Cuma di sini dikasih alpukat, dikasih buah naga. Dan kalau sulitnya perjalanan kayak gini tuh lebih ke WC umum sih ya. Jadi kalau mandi atau buang air kecil itu kan di SPBU biasanya. Nah, yang jadi masalah itu biasanya itu jorok banget. Jadi buat kalian guys yang mungkin pengguna WC umum, aku saranin untuk jangan lupa untuk nyiram. Simpel banget sih itu tuh, tapi berguna buat orang lain gitu. Jadi tetap jaga kebersihan dimanapun kalian berada. Jangan lupa kalau untuk yang bawa kendaraan pribadi sering dicek ban, ya tekanan ban ya, tekanan angin dari ban atau tayar. Jadi pastikan biar perjalanan lebih nyaman, tidak ada kendala. Yes, that's right. Akhirnya kita sudah masuk di gerbang tol Palembang. Jadi tol baru Palembang Indralaya Lampung. Nanti langsung tembus ke Bakahuni. Bakahuni itu di Lampung. Oh, di Selat Lampung. Sunda ya. Nanti kita nyebrang Selat Sunda tuh ke Meraknya, Jakarta, ke Cilegon. Oke. Tol baru nih, baru dibuka. Nanti kedepannya kan ini nyambung sampai Pulau Sumatera. Ini masih Enak dong berarti ya. Nih perkara makan pempek aja tumpah mana-mana.
Tuh, siapa yang bilang gampang makan pempek sambil naik mobil, faktanya susah. Jadi sekarang kita di mana, Pak? Aduh, gelap nggak kelihatan. Jadi sekarang kita udah di jalan tol Kayu Agung, ya, jalan tol ke Bakahuni. Jadi nanti kalau teman-teman masuk dari Palembang nanti ke Kayu Agung, ada gerbang tol Kayu Agung. Saat ini masih sampai sini ya, yang langsung nyambung ke Lampung atau ke Bakahuni, ke pelabuhan. Nah, sekarang kita udah ada di rest area di tol Kayu Agung menuju ke Bakahuni. Lampung ya. Ya, di Lampung. Nah, kita habis sampai sholat, tuh lihat kayak habis taraweh. Nah, jadi kita ini udah ada itu ya Mas ya. Ada yang kedua, ini kita lagi menuju pelabuhan. Jadi ini lagi di jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar atau jalan tol Bakter. Ini tuh jalan tol terpanjang karena panjangnya itu 140,94, jadi terpanjang kedua di Indonesia. Ini tuh mulai dibangun tahun berapa Mas? Kalau dibangun mulai tahun 2015, baru diresmikan di tahun 2019. Ini peletakan batu pertamanya Pak Jokowi ya? Pak Jokowi, cuman untuk perencanaan dan juga penyusunannya udah dari zaman era Pak SBY. Iya. Baru dilanjutkan oleh zaman Jokowi. Jadi dulu tuh ada sempat dikeluarin peraturan presiden gitu dari Pak SBY untuk pembangunan ini. Nah, baru dilanjutkan lagi lah sama Pak Jokowi. Nah, ini jadi kita udah dekat di pelabuhan. Itu udah kelihatan lautnya di depan situ. Untuk biayanya sendiri, biaya tolnya tadi berapa Mas? Dari Palembang Kayu Agung kita 283.000. Itu sejauh 330 km. Kita udah sampai di pelabuhan. Tadi biayanya berapa Mas? 425 untuk golongan apa ini? Golongan berapa ini? Golongan 4A yang kecil. Golongan 4A 425.000. Itu yang reguler ya. Iya, yang reguler. Dan buat teman-teman kalau mau naik ferry ke pelabuhan, jangan lupa online dulu ya. Iya. Paling nggak seminggu sebelum keberangkatan. Bisa sih, bisa untuk dadakan, cuma harus ke atas. Kadang kita harus minta tolong ke warga lokal atau security yang ngasih uang rokok 20.000 biasanya untuk nganterin. 50 coy. Sarapan nasi uduk om. Nasi uduk anget om, sarapan. Jadi untuk tiketnya itu bisa pemesanan. Jadi untuk tiketnya itu bisa dipesan online H-60 Mas ya? Iya, H-60 berapa sih normal 5 hari ya? H-60 sampai maksimalnya itu 5 jam sebelum keberangkatan. Nah kalau kita kan tadi nggak tahu ya kalau online sistemnya. Jadi kita langsung aja ke pelabuhan, ternyata nggak bisa. Jadinya belinya harus naik ke atas tuh, naik di antara motor tadi. Nah, jadi kita ini udah ada di ferry ini menuju ke mana Mas? Merak. Merak. Ya, Merak. Itu ke Jakarta. Ya, Cilegon. Cilegon. Kita mau ke Cilegon. Ya, Nah, untuk fasilitasnya lengkap sih. Ini ada tempat wudhu, ada musola, toiletnya di setiap lantai ada, terus ada kantinnya juga. Jadi kan kalau ada pandemi ini biasanya kita makan kopi gitu-gitu. Nah itu juga ada di kantin, ada yang jualan juga sambil jalan-jalan gitu. Nah jadi ini ada penyeberangan juga untuk pengguna jalan kaki. Nah kalau kita kan tadi pakai mobil, jadi naik kapal ini kalau misalnya mau jalan kaki juga bisa.
Jadi ini tuh di rooftopnya yang tempat tinggal. Nah ini kita udah mau berangkat tuh, di sebelah sana ada rumah adatnya Lampung. Alhamdulillahnya cuacanya lagi bagus. Kemarin tuh jadi semalam tuh hujan, jadi kita berhenti di tol Lampung sana. Kita berhenti hampir 5 jam ya karena hujan. Selamat pagi kepada para pengguna jasa yang terhormat. Jadi ini lagi di ruang lesehan, jadi kita di dalam kapal juga bisa bareng-bareng gitu, jadi ngeliat pemandangan laut. Akhirnya kita nyandar juga. Sempet ngaret mas ya nyandarnya ya? Iya, nunggu lama banget soalnya antri penyandarannya karena ada yang rusak gitu ya katanya ya. dan tempatnya khusus. Udah di Jakarta. di Merak, Banten. Oh Banten ya? Iya. Tadi tulisannya Jakarta. Aduh nggak ngerti banget aku di sana Iya, jalan. tapi kita belum di Jakartanya tapi Masih di Banten. Banten. Kita mau cari makan dulu, baru nanti mau mandi, baru kita lanjut ke Cirebon ya? Cirebon, Jawa Barat. Sambil santai mampir. Hai guys, masih di Wiastari Channel. Jadi hari ini kita lagi di Cirebon. Jadi kemarin malam itu kita udah sampai di Cirebon, tapi nggak sempat video karena capek banget. Langsung check in di hotel. Ini kita lagi di hotel apa mas? Prima ya? Prima. Kita lagi di Hotel Prima Cirebon. Buat kalian yang mungkin cari penginapan di Cirebon, aku sih rekomendasiin hotel ini karena harganya nggak terlalu mahal, fasilitasnya oke banget. Terus menu sarapannya juga banyak banget ya mas ya. Jadi rekomendasi banget. Nah jadi untuk lokasinya sendiri ini ada di sebelah kantor DPR di dekat alun-alun. Terus pelayanannya juga ramah banget. Dan hari ini kita mau check out, kita mau main ke rumah saudara di Cirebon juga, masih di dekat hotel ya mas ya, sekitar 15 menitan gitu. Terus besoknya kita bakalan jalan-jalan ke Majalengka, kita mau ke puncak. Jadi buat kalian ikutin terus ya, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga komen.
sekarang kita udah di luar hotel, lagi menuju ke rumah saudara Di sambil Plumbon. di Plumbon. Ya, Apakah di kalian ada kabupaten. yang orang Plumbon? Komen ya. Nah, ini kita mau mampir ke mana? Potong rambut ya? Cari Ke potong barbershop. rambut. Karena rambutnya udah gondrong, lihat itu jenggot, kumis, udah kayak umur 40 tahun. Jadi mau cukur dulu, terus mau mampir cuci mobil sama beli beberapa pakaian ya. Iya. Karena pakaian kita sudah mulai habis, sama cari laundry juga. Mungkin nanti nggak terlalu banyak shoot di sini, kita bakalan lebih banyak shoot nanti di Magelang ya, waktu kita di puncak. Majalengka. Oh salah, Magelang. Majalengka. Di puncak. Rencana besok Oh, mulai iya. jalan-jalan besok ya. Sekitar sini ya sekitar saja. By the way, kalau ngomongin Cirebon, di sini tuh makanan khasnya empal gentong ya. Empal gentong paling ya terkenal ya. Empal gentong. Terus kalau skala 9-nya tahu gejrot itu ada di mana-mana itu. Iya. Tahu bener. gejrot kan? Tahu gejrot. Terus ada lagi mie koclok. Cuma mie koclok. Koclok. Mie koclok. Oh, Mie koclok. Oh. Ini mie koclok gitu. Cuman udah jarang. Gitu loh, nggak sering gitu ya. Ya mie koclok tuh enak juga. Kita itu semalam datang sampai di Cirebon itu jam berapa ya? Jam setengah 8 ya itu sisa itu. Dan hujan deras kan, terus karena mungkin faktor PSBB juga, jadi tuh banyak warung yang tutup. Bahkan kita nyari empal gentong itu susah banget ya, Susah. karena pada tutup semua gitu. Terus waktu kita lagi makan aja itu masih jam 8 ditutup separuh karena emang PSBB kan. Dan kayaknya di sini lebih tertib gitu sih ya, lumayan bermasker. Beda sama di Sumatera kemarin sih. Kalau di Sumatera kemarin lebih bebas menurut aku. Kalau di Pulau Jawa udah. Kalau di Pulau Jawa kayaknya untuk COVID-19 ini lebih tertib lagi gitu. Dan terus tuh juga ini first impression aku di Cirebon. Kemarin waktu turun makan itu kan hujan ya. Terus tuh mas-masnya tuh kayak mayungin gitu loh, sopan banget gak sih? Kayaknya kalau di Kalimantan gak ada orang kayak gitu deh. Kalau di sini kayaknya mungkin memang adatnya seperti itu atau kebiasaannya seperti itu. Terus apa lagi ya? Empal gentong. Nanti deh coba kita explore ya makanan-makanan ringan. Dan kalau kalian yang belum pernah makan empal gentong, jadi empal gentong itu mirip-mirip sama gulai nggak sih? Iya, Gulai bisa lontong ya. Iya, apa dia ya? pakai lontong gitu. Nah, dia itu kayak terdiri dari daging sama jeroan kayaknya ya. Oh, rasanya sih masuk aja sih, dia ku enak-enak aja. Tapi lucunya itu sambelnya kayaknya emang tiap daerah beda ya guys. Jadi kemarin kalau aku di Pekanbaru, Sumatera Barat, itu cabenya masih cabai hijau gitu, biasa masakan Cabai Padang. blender ya, cabai blender atau ulek. Kayak terus kalau di Sumatera Selatan kemarin udah normal kayak Jawa Timuran gitu ya, cabenya cabai merah gitu, lumayan pedes. Nah kalau di sini di Cirebon itu cabenya malah cabai bubuk ya. Cabai bubuk kayak bon cabai. Iya kayak bon cabai terus Jadi ada kalau untuk makan makanan yang berkuah terutama ya gitu. kayak pakai merica gitu loh guys, bon cabai sama merica. Kalau di Kalimantan kan sambel lebih ke sambel-sambelan biasa. Tapi kalau di Balikpapan itu malah cabai utuh, ya kan? Kalau kita makan nasi goreng, itu aneh banget tuh. Yang di Balikpapan. masih belum bisa. Jadi kalau di Balikpapan itu makan di warung itu selalu cabenya cuma cabai utuh gitu loh. cabai Jadi rawit utuh ya. nasi goreng segala macam itu masih cabai utuh. Jadi aneh ya. Kayak makan gorengan. Itu sih. Jadi emang tiap daerah pasti beda-beda, punya ciri khasnya masing-masing. Borong kah? Harusnya beli 1-2 malah beli banyak. Makannya pakai cobek guys. Ya orang Cirebon, jadi ini tuh kerang laut gitu warnanya hijau, makanya disebut hijau.